Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novianlisti dengan nomor induk mahasiswa 103030620. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis rangkaian poros supply menggunakan AltSpice. Untuk itu simak video berikut ini. Oke, jadi yang pertama kita akan menguji trafo dengan perbandingan induktasi. Kita cari tegangan terlebih dahulu, kemudian tekan advance, kemudian pilih sinus dengan garis offsetnya ke 0, kemudian amplitudenya 220 dan frekuensinya 50 Hz. Juga sedang saya ambil dalam sumber tegangan 0,001. Oke, kemudian kita akan membuat trafo. Si trafonya kan tidak ada komponennya, padahal TCFS yang ada hanyalah induktor. Maka kita akan membuat trafo dari induktor. Dua buah induktor dirotasikan agar arahnya berlawanan, lalu mengatur posisi dari simbol L1 kumparan primer dan L2 kumparan sekunder. Kemudian kita atur juga nilai input ranging, yaitu dengan klik kanan nanti, dan lalu pilih induktasi atau primer 100 mAh atau 100 ohm. Kemudian CL2 nya ini 1 mAh atau 1 ohm. Dua induktor akan disusun menjadi trafo. Kemudian kita akan menggunakan resistor beban. Atur resistansinya 1 kilo. Oke. Kemudian hubungkan juga dengan wire antara komponen satu dengan komponen yang lain. Oke, selanjutnya kita gunakan ground agar semuanya bisa diproses atau bisa dianalisis. Nah, rangkaian sudah siap di running. Kemudian sebelum di running kita harus mengkopling terlebih dahulu dua induktor agar dapat menjadi trafo dengan cara mengklik ke bagian menu paling kanan spice, direktif, kemudian isi K L1 L21 dan klik OK. Dan kemudian kita letakkan agar memiliki L1 dan L2 dikopling menjadi trafo. Kemudian kita klik run, stop time 100 miskon. Oke, selanjutnya kita uji tegangan sumbernya, uji sumber tegangannya, dan nanti akan muncul grafik. Itu grafik sumber tegangan hasilnya sebesar 220 volt puncaknya, dan tegangan primer sebesar 220 volt. Kemudian dapat kita mengecek bagian sekundernya, maka akan muncul output grafik kumparan sekunder puncak tegangannya 22 volt. Tuh, jadi sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan, yaitu ketika perbandingan induktor primer induktor sekundernya 100 bagi 1, maka perbandingannya adalah 10 banding 1. Ketika N atas 20, maka sekundernya adalah 10 kali lebih kecil, yaitu 22 volt. Pada kumparan primer tegangannya 220 volt. Oke, yang kedua ini yaitu bagian penyearah setengah gelombang. Untuk rangkaiannya itu sama seperti halnya tadi. Oke, kita tambahkan dioda. Kita potong terlebih dahulu rangkaiannya karena akan ditambahkan dioda. Kemudian kita rangkaiannya. Oke, untuk nilai resistornya itu 1 kilo ohm. Kemudian kita dapat menguji input kumparan primer, yaitu dari sumber tegangan AC listrik. Nantinya muncul osilasi dari sumber tegangan AC sebesar 220 volt yang puncaknya dan lembahnya negatif 220 volt. Oke, selanjutnya kita uji tegangan keluar dari dapurnya arah. Sebelumnya kita uji dulu kumparan sekunder sebelum dioda. Output besarnya kita bisa lihat outputnya itu
positif gitu. Nah, tegangan kumparan sekunder tadi kan 22 volt. Nah, sedangkan yang keluar dari dioda tidak 22 volt tapi 21 lebih. Artinya ada tegangan jatuh pada dioda atau mengurangi tegangan yang awalnya bernilai 22 volt. Oke, untuk rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian penyeara gelombang penuh. Untuk skematik itu masih sama seperti pada rangkaian sebelumnya. Dan rangkaian yang ketiga ini menggunakan 3 buah induktor L1, L2, dan L3. Nah, L3 ini nanti dibagi dua. Oke, kita ambil 3 buah induktor di sini. 3 buah ya. L2 dan L3. Kemudian kita ambil 2 buah dioda. Langsung diposisikan saja diodanya seperti ini. Posisikan antara dioda 1 dan dioda 2. Jadi dioda 1 di atas, dioda 2 di bawah. Kemudian kita ambil resistornya satu saja dan langsung diposisikan. Setelah itu kita wire itu untuk menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Kita hubungkan terlebih dahulu si komponennya. Setelah itu kita sambungkan kembali si resistornya. Setelah itu kita ambil groundnya, kita simpan di sini agar rangkaian bisa dianalisis atau diproses. Dan juga kita langsung sambungkan si groundnya dengan rangkaian. Setelah itu kita atur nilai noktamnya ini 0,5 dan L3 pun sama 0,5. Dan nilai resistornya itu senilai 1 kilo ohm. Setelah itu kita kopling rangkaiannya jadi K, L1, L2, dan L3 1. Oke, kita lakukan di sini untuk menunjukkan bahwa L1, L2, dan L3 ini sudah kopling gitu ya. Dan ini kurang lebihnya rangkaiannya seperti ini. Itu rangkaian penyeara gelombang penuh. Kita uji input atau kumparan primer, sumber tegangan PLN yaitu kita bisa lihat 220 volt muncratnya dan lembahnya itu negatif 220 volt. Untuk kumparan sekunder berbeda dengan kasus sebelumnya. Ini perbandingannya 100 banding 0,5 atau 200 banding 1. Maka L2-nya itu kurang lebih 220 dibagi 10 akar 2. Itulah nilai puncaknya. Oke, untuk L3 nya pun hasilnya sama, hanya kebalikan, jadi beda fasenya itu 180 derajat. Nah, untuk uji pada keluaran itu keluaran D1 dan D2 dioda bergabung, tegangan output membentuk tegangan pada beban resistor 1 kilo ohm. Gabungan antara dua buah dioda. Oke, untuk setengah periode pertama dihasilkan dari kumparan L2 dan untuk setengah periode berikutnya dihasilkan dari kumparan L3. Sehingga kita akan memperoleh tegangan gabungannya sudah tegangan DC. Oke, penyeara gelombang penuh walaupun nilainya ini masih fluktuatif gitu. Kita akan menghilangkan nilai 0 dengan menggunakan filter. Dan yang musuh itu bagian positifnya.
Oke, di sini tegangan outputnya lebih kecil yaitu 15 volt dibandingkan dengan tegangan puncak dari L2 walaupun L3 karena ada tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian penyarah gelombang menggunakan 4 buah dioda. Untuk skematiknya itu si voltage ada 2 buah induktor L1 dan L2. Kemudian kita gunakan 4 buah dioda. Kita langsung posisikan saja dioda 1, dioda 2, dan dioda 3-nya diposisikan. Setelah itu kita ambil resistor bebannya, kita posisikan seperti ini saja. Kemudian kita sambungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain menggunakan wire. Kita hubungkan juga konduktor dari L2 ini dengan komponen ini. Ini kita sambungkan antara komponen satu dengan komponennya agar terhubung. Kemudian kita hubungkan juga resistor dengan rangkaiannya itu agar terhubung. Kemudian kita tambahkan ground juga agar dapat diproses. Dan kita hubungkan si ground dengan rangkaiannya. Kemudian kita klik L2-nya, nilai L2 ini sebesar 1 mH. Resistornya pun 1 kilo ohm. Kemudian kita mengkoplingnya antara kondenser satu dengan lain itu menjadi trafo step down. Jika seperti ini maka siap untuk di running. Kemudian kita klik run. Kita uji sumber tegangan pada kumparan primer arus PLN yaitu sebesar 220 volt sumber arus AC dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian kita menguji induktansi kumparan primer, induksi kumparan sekunder. Jadi induktansi kumparan sekunder adalah 100 mH atau 1 mH sehingga perbandingan tegangan adalah akar 10/1 atau 10/1. Kalau tegangan primernya 120 volt, maka tegangan sekundernya seharusnya adalah 22 volt. Untuk setengah periode pertama yang masuk dan juga untuk setengah periode berikutnya itu ada 2 buah sinyal. Yang pertama nanti masuk ke D2 dan D4, sedangkan sinyal yang kedua masuk ke melalui D3 dan D1. Setelah itu kita tambah hingga pada beban yang di sini merupakan gabungan antara 2 sinyal. Jadi ketika digabungkan maka akan dihasilkan DC gelombang penuh tegangan beban yaitu dengan resistor 1 kilo ohm. Dapat lihat bahwa nilainya ini tidak sampai 22 volt yaitu senilai 20,13. Kenapa? Karena sesuai dengan formulasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tegangan pada beban puncaknya dikurangi dengan 1,5 volt karena ada 2 tegangan jatuh pada masing-masingnya yaitu D2 dan D4, kemudian D3 dan D1. Intinya bahwa tegangan yang dihasilkan pada beban tidak terlalu jauh dari tegangan pada kumparan sekunder. Kekurangannya itu masih ada di titik yang nilai tegangannya itu sama dengan 0 sehingga
kita memerlukan rangkaian tambahan untuk menghilangkan titik tegang 0 karena titik 0 maka ketika digunakan untuk peralatan elektronik pada titik tertentu dia akan mati. Oke, selanjutnya ini ada rangkaian filter untuk sistem RC, sistem kapasitor dan resistor. Untuk rangkaiannya itu sama seperti sebelumnya, hanya menambahkan beberapa komponen seperti kapasitor. Kita gunting terlebih dahulu. Oke, kapasitor ini nantinya sebagai penyimpan yang dapat melepaskan muatan. Nah, ketika kapasitor diberi tegangan, dia akan menyimpan muatan pada waktu tertentu sampai waktu tertentu. Oke, sambil berjalan ini sedikit dijelaskan juga bahwasanya ketika kapasitor tidak diberi tegangan, maka dia akan mengeluarkan muatannya, nantinya akan membentuk loop tertutup dengan resistor sehingga muatan tersebut dari kapasitor akan lepas pada waktu tertentu pula. Resistor kapasitornya juga ini 1 milifarad gitu ya. Oke. Kemudian untuk resistor ini nilainya 1 kilo ohm. Jika seperti ini maka rangkaian sudah bisa diproses. Oke, seperti sebelumnya kita akan menguji rangkaian penyerat tegangan power supply dengan 4 buah dioda, kemudian dilengkapi dengan kapasitor sebagai filternya. Oke, kita akan cek salah satu sisi dari kumparan sekunder. Yang itu nilainya 22 volt. Kita cek satunya lagi bahwa kedua posisi ini saling berkebalikan. Oke, setelah itu kita akan cek keluaran dari dioda yang masuk ke kapasitor dengan resistor beban. Ketika ditambahkan kapasitor maka akan terlihat bahwa pada beban tegangannya itu sangat stabil nantinya. Juga seperti itu. Nah, walaupun di sini masih ada riak, jadi dari pengaruh pengosongan kapasitor, tapi riak tidak terlalu besar. Nah, besar dari riak ditentukan oleh nilai kapasitor. Fungsi kapasitas kapasitor di sini adalah untuk menghilangkan nilai 0 yang dihasilkan dari 4 buah dioda. Jadi fungsi kapasitor sebagai filter di sini bekerja sangat efektif. Untuk rangkaian selanjutnya itu rangkaian regulator. Kita menggunakan dioda Zener karena kelemahan dari kapasitor ini masih ada nilai tegangan triple. Oleh karena itu kita ingin memperkecil kembali tegangan triple tersebut. Salah satunya dengan menggunakan regulator yaitu dioda Zener. Untuk menambahkan dioda Zener kita potong terlebih dahulu ininya agar si dioda Zener ini bisa dihubungkan. Nah, untuk dioda Zener ini kita simpan di sini, kemudian kita rotasikan sesuai dengan posisinya. Oke, setelah itu kita ambil resistor, kita posisikan juga resistornya seperti apa yang akan kita butuhkan atau yang kita inginkan. Kemudian kita posisikan terlebih dahulu agar tidak terlalu dekat antara komponen satu dengan komponen yang lain, agar ada jaraknya. Setelah itu ini nih yang resistor 2 kita kemudian kita rangkai antara komponen satu dengan komponen yang lainnya agar saling terhubung. Kemudian kita atur nilai resistornya 1 kilo ohm, kemudian resistor 2 nya pun 220 ohm. Kemudian ini sudah selesai untuk rangkaiannya dan kita bisa memprosesnya untuk mencari apa yang akan kita uji ataupun analisis. Setelah itu kita bisa running dan kita uji tegangan sumbernya di sini, dan nanti kita akan bisa melihat bahwa nilainya itu muncul 220 volt. Kemudian kita akan mengecek kumparan sekunder dari salah satu sisinya. Setelah itu kita akan menguji tegangan pada kapasitor itu dengan cek pada dioda Zener atau pada beban resistor 1 kilo ohm. Pada graf ini terlihat bahwasanya tegangan dari dioda Zener lebih
rendah daripada tegangan kapasitor. Dari kurva juga terlihat bahwasanya tegangan yang dihasilkan dari dioda Zener lebih stabil dibandingkan dengan yang dihasilkan dari kapasitor. Jadi intinya semakin besar kapasitornya maka nilai rivelnya akan semakin kecil, karena nilai tegangan rivel ini ditentukan oleh besarnya arus pada beban dan juga berbanding terbalik dengan frekuensi yang dihasilkan dari sumber. Semakin besar frekuensinya maka rivelnya akan semakin kecil. Jadi intinya berkebalikan. Kemudian si rivel dari kapasitor juga ditentukan dengan arus yang mengalir pada resistor beban. Semakin besar arus yang mengalir maka nilai rivelnya semakin besar dan begitu sebaliknya. Untuk mengatasi rivel atau tegangan riak pada kapasitornya, kita bisa menggunakan dioda Zener. Dioda Zener bekerja pada wilayah reverse bias, yaitu pada tegangan breakdown voltage. Jika tegangan breakdownnya 5 volt maka outputnya juga 5 volt. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.